Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata pelajaran sejarah peminatan, yaitu tentang paham-paham besar dan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abrar dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 33. Mari kita mulai. Yang pertama, hubungan perkembangan demokrasi dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan Streitein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya ditandai dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lanjut. Yaitu yang kedua, pengaruh demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Yang pertama, pengaruh demokrasi di Asia. Demokrasi di Asia muncul bersamaan dengan praktik kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Perkembangan tersebut mendorong bangsa-bangsa di Asia yang terjajah berupaya memperjuangkan kemerdekaannya. Dan beberapa negara tersebut adalah India, Jepang, dan Indonesia. Penerapan demokrasi India tercermin dari pembentukan All National Congress dan Muslim League. Sementara itu, penerapan demokrasi di Jepang mulai muncul pada masa kekaisaran Kaisar Meiji. Kekuasaan pada pemerintahan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu, demokrasi turut mempengaruhi kemerdekaan Indonesia kaum nasionalis yang paham akan demokrasi, yaitu dengan cara mendirikan organisasi perjuangan seperti Indis Partij dan Sarekat Islam. Lalu, pengaruh demokrasi di Afrika. Politik apartheid memisahkan orang kulit putih dalam kurung Eropa dan penduduk asli Afrika Selatan yang disebut penerapan dikotomi. Penerapan tersebut mendorong perlawanan Afrika Selatan yang dimotori atau dipimpin oleh Nelson Mandela yang berbuah kemenangan pada tahun 1990. Lalu, hubungan perkembangan liberalisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Yang pertama, pengertian liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal dan isme. Liberal yang berarti berpandangan bebas dan terbuka, adapun kata isme yang berarti paham. Jadi secara etimologi, kata liberalisme adalah paham tentang kebebasan. Liberalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan, terutama kebebasan individu dalam segala bidang. Oleh karena itu, liberalisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan individu di atas segalanya. Yang kedua, persamaan hak individu. Yang ketiga, negara hanya sebagai alat. Yang keempat, hak individu diakui. Yang kelima, peran negara terbatas. Lalu, pengaruh liberalisme terhadap gerakan nasionalisme. Liberalisme mengajarkan kebebasan, termasuk bebas menentukan nasib sendiri. Ajaran inilah yang menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk memperjuangkan kebebasannya. Perjuangan ini didasari adanya penderitaan akibat kebijakan-kebijakan kolonial yang cenderung membebani rakyat. Penderitaan akibat penjajahan dan inspirasi ajaran liberal mendorong munculnya gerakan nasionalisme. Gerakan liberalisme di kawasan Afrika berhasil memerdekakan memerdekakan kota Mesir. Lalu, hubungan perkembangan sosialisme dengan nasionalisme di Asia Afrika. Pengertian sosialisme. Sosialisme merupakan paham atau gerakan yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat kolektif bahagia. Sosialisme menitik beratkan pada masyarakat. Sosialisme lahir sebagai reaksi kapitalisme yang berkembang akibat revolusi industri. Yang kedua, sosialisme di Asia. Asia merupakan salah satu kawasan penting di dunia yang menjadi tujuan kolonialisme bangsa-bangsa barat kolonialisme. Bangsa-bangsa barat kolonialisme tersebut menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Kesengsaraan rakyat akibat kolonialisme mendorong perkembangan sosialisme di negara-negara Asia. Sosialisme tumbuh subur di kawasan Asia.
Lalu yang ketiga, sosialisme di Afrika. Sosialisme di Afrika mulai tumbuh pada tahun 1950-an. Negara-negara baru di Afrika menerapkan sosialisme karena sosialisme menawarkan solusi yang lebih konkret bagi negara yang baru merdeka. Pada awal perkembangan sosialisme di Afrika, buruh membentuk perkumpulan dalam skala kecil dalam perkembangannya. Sosialisme berkembang menjadi lebih besar dan menjadi ideologi pergerakan. Lalu, hubungan perkembangan nasionalisme dengan gerakan nasionalisme Asia Afrika. Pengertian nasionalisme menurut para ahli secara etimologi, nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu natio, yang berarti suatu yang disatukan karena kelahiran. Natio kemudian berkembang menjadi nasionalisme yang berarti paham kebangsaan. Kita lanjut. Hubungan perkembangan pan-islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Pengertian dari pan-islamisme adalah, secara sederhana, pan-islamisme dapat diartikan sebagai persatuan umat muslim, umat Islam di seluruh dunia yang menganjurkan untuk bersatu sesama umat Islam dan dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Pengaruh pan-islamisme terhadap gerakan Asia Afrika. Pan-islamisme telah menginspirasi gerakan-gerakan nasionalisme Islam oleh negara-negara barat. Pan-islamisme yang bersifat radikal dan progresif dianggap sebagai suatu gerakan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Semangat gerakan pan-islamisme telah membangkitkan rasa kebangsaan yang kuat dalam kurung nasionalisme. Tumbuh rasa nasionalisme di negara Asia dan Afrika pada umumnya didorong oleh perasaan anti-kolonial pan-islamisme mendorong umat Islam di kawasan Asia Afrika untuk mewujudkan kemerdekaan. Hal itu terlibat dari kemerdekaan yang diperoleh oleh umat Islam pada abad 20. Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang memperoleh kemerdekaan pada abad 20. Sekian dari saya. Mungkin banyak kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.